Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya setelah 1 minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita mau bertemu sama Tuhan lagi. Kita mau beribadah bersama lagi walaupun secara online. Tapi saya percaya tetap semangat teman-teman yang di rumah. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama rasakan berkat Tuhan seminggu ini, saudara. Mari sama-sama bersyukur atas apa yang telah Tuhan kasih selama 1 minggu ini. Pertolongan Tuhan yang ada setiap hari, tuntunan Tuhan, bahkan sampai hal sekecil apapun Tuhan perhatikan. Mari sama-sama kita pujikan tuntunan ilahi. Sama-sama kita pujikan lagu ini dari awal. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari teman-teman, sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati setiap kegiatan kami pada hari ini. Sebentar kami akan memulai setiap ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberi kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Mari kita sama-sama pujikan dengan-Mu Tuhan dengan gerakan dan penuh semangat. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, perkasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Susah berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan lagi. Mari kita sama-sama pujikan kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih
Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan berkatilah jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati yang akan memberikan firman-Mu dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Grace. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam teman-teman pemuda dan remaja yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kini Tuhan kami bersama-sama berkumpul secara virtual untuk beribadah kepadamu pada malam hari ini, dan kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami, supaya kami dapat mendengarkan dan menerimanya dengan baik. Terlebih Tuhan, kami dapat melaksanakan apa yang Engkau firmankan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita,
maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman pemuda dan remaja yang terkasih, kasih adalah sebuah tema besar atau bahasan pokok dalam iman kita di dalam kekristenan. Kalau misalnya kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita mengasihi? Sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa kita mengasihi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas apapun yang diperbuat Allah dalam hidup kita, terutama atas dasar karena penyelamatan Allah yang telah kita terima. Dan hal tersebut adalah benar. Dalam surat Yohanes yang telah kita baca tadi, kita telah mengetahui bagaimana Allah yang dalam dirinya sendiri telah memberikan teladan yang nyata bagi kita semua. Bahwa Ia dari dalam dirinya sendiri telah bermanifestasi atau menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan ini bukan sebuah hal yang sederhana. Allah telah menyatakan dirinya sendiri dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi melalui Yesus, Allah hidup di tengah-tengah manusia bersama dengan manusia. Allah melalui Yesus pernah merasakan semua pengalaman-pengalaman manusiawi. Melalui Yesus kita melihat teladan kasih yang nyata. Allah yang merasakan sakit, yaitu pada peristiwa penyaliban Yesus. Allah yang merasakan sakitnya dihianati oleh orang-orang terdekat. Allah yang merasakan sedih, Allah yang merasakan kecewa, dan lain sebagainya. Jadi melalui Yesus, kita dapat melihat kasih Allah yang nyata dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita melihat, Yesus tidak ingin supaya kasih itu berhenti pada dirinya sendiri. Kita bisa meneladani Yesus yang penuh kasih, tapi Yesus tidak ingin kalau yang mengasihi itu hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yesus memberikan perintah kepada para murid-Nya, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah satu dengan yang lain. Jadi perintah ini datang dari Allah sendiri melalui Yesus
dan kemudian Yesus menurunkan kepada para murid-Nya, dan sampai sekarang kita juga demikian. Jadi kita punya tugas untuk meneruskan kasih itu pada semua orang. Ingat ya teman-teman, semua orang, yaitu tanpa terkecuali. Kenapa kita harus mengasihi semua orang? Yohanes berkata bahwa di ayat yang ke-12, tidak ada satupun orang yang melihat Allah. Jadi saat kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka saat itulah kita dapat melihat Allah. Orang lain dapat melihat Allah melalui diri kita, begitu pula kita dapat melihat kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan orang-orang sekitar kita melalui tindakan kasih. Jadi kalau kita saling mengasihi, maka disitulah Allah hadir dan nyata di dunia ini. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, mengasihi itu mudah atau sulit? Mengasihi menjadi sebuah hal yang mudah saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang selaras dengan kita. Orang-orang yang memiliki paham yang sama dengan kita. Orang-orang yang memang kita sadar betul bahwa mereka adalah orang-orang yang kita kasihi. Kita gampang sekali mengasihi orang tua kita terkasih. Kita dapat mengasihi teman-teman terdekat kita, sahabat-sahabat kita, pasangan kita, dan lain sebagainya. Kita bisa dengan mudah mengasihi orang-orang terdekat kita. Akan tetapi pertanyaannya, bagaimana saat kita harus diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak selaras dengan kita? Bagaimana, apakah kita dapat mengasihi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita? Dapatkah kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, memiliki perasaan benci terhadap kita? Dapatkah kita mengasihi orang-orang yang kita benci, atau bahkan lebih dalamnya lagi, dapatkah kita menghapus perasaan benci itu sehingga kita dapat mengasihi dengan lebih leluasa? Atau dapatkah kita memberikan keramah tamahan terhadap semua orang? Entah orang itu menolak keramah tamahan kita, atau orang itu mencibir keramah tamahan kita, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pemuda dan remaja yang terkasih, inilah tantangan bagi kita untuk mengasihi. Karena mengapa kita mengasihi? Yohanes mengatakan bahwa saat kita tidak mengasihi, maka kita tidak mengenal Allah. Apakah itu artinya? Maka semua peribadahan yang kita lakukan adalah suatu hal yang sia-sia. Mengapa sia-sia? Bukankah ibadah itu adalah wujud nyata cinta kasih kita kepada Allah, wujud nyata kerinduan kita kepada Allah, sehingga kita menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan meluangkan waktu kita untuk memberikan kepuasan pada diri kita untuk berhadapan, untuk bertemu dengan Allah dalam peribadahan kita. Akan tetapi Yohanes katakan semua itu akan sia-sia. Kita sama saja seperti orang yang munafik. Karena kita hanya mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selaras dengan kita. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan kepada kita? Teman-teman bisa baca di Matius 5 ayat 45. Mengasihi itu sama seperti Tuhan yang menurunkan hujan kepada orang yang benar dan kepada orang yang tidak benar. Yesus bahkan menegur kita, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang memberikan kita sebuah manfaat, bukankah kita sama saja seperti para pemungut cukai? Nah, kita ini kan bukan orang-orang yang tidak benar. Kita ini kan orang-orang yang mengenal Allah, orang yang senantiasa ingin mengenal Allah dalam ibadah-ibadah kita. Maka kalau kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, kita adalah orang-orang yang benar, maka kasihilah setiap orang tanpa memandang suatu apapun. Ingat teman-teman, ibadah adalah sebagai ungkapan rasa kasih kita pada Allah.
Jadi kalau kita merasa kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, Yohanes berkata, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Oleh karena itu, bagaimanapun tantangan kita, hendaklah kita supaya dapat mengasihi orang seperti Yesus telah mengasihi orang-orang terdekatnya. Demikianlah firman Tuhan saat teduh untuk kita. Amin. Gimana saudara, terberkati oleh firman-Nya? Amin. Semoga kita bisa melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan kepada pengurus terdekat. Mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selanjutnya kita akan memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Teman-teman boleh duduk kembali. Ibadah kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita tutup ibadah remaja pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat dan pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami Tuhan setiap hari Tuhan. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau telah memberkati kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan untuk ibadah remaja Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Engkau yang jaga setiap kami Tuhan. Walaupun kami hanya bisa beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mampu melindungi kami Tuhan sepenuhnya Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, yang mungkin mulai menjauh dari Engkau Tuhan. Engkau yang dekatkan setiap anak-Mu ini Tuhan untuk kembali ke jalan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menempatkan kami Tuhan di negara Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan untuk siapa pemerintahannya Tuhan, dari yang paling bawah sampai paling atas Tuhan. Engkau yang berkati semuanya Tuhan, agar semua pegawai Tuhan bisa melaksanakan Tuhan
perintah Tuhan dari yang atas maupun ke bawah Tuhan dengan baik Tuhan. Engkau juga yang berkati Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan banyak bencana Tuhan yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan agar setiap kami Tuhan mampu menghadapi ini semua dengan baik Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau pasti akan menolong kami Tuhan, serta Engkau menunjukkan kami Tuhan jalan yang terbaik Tuhan buat kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, walaupun online Tuhan, tapi kami berharap Tuhan kami tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan jika kami bermalas-malasan dalam sekolah Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan agar kami bisa semangat Tuhan walaupun sekolahnya bukan secara offline Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami juga Tuhan yang sebentar lagi akan menghadapi UAS Tuhan, ataupun yang sedang mencari kuliah Tuhan, ataupun yang mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Engkau yang mampukan setiap kami Tuhan buat kami melewati ini semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk remajamu ini Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan agar kami mampu melayani Engkau Tuhan dengan baik Tuhan, agar kami terpanggil Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan kami akan menutup bungkus doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bertemu di minggu selanjutnya.